Jesus, the only one who could ever save it. Worthy of every breath we could ever breathe, we live for you. Lord, we live for you, Lord. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Bulan ini kita bicara tentang building bridges, ya, membangun jembatan. Bukan berarti membangun jembatan itu kitalah yang jadi jembatan kepada Tuhan, enggak. Jembatan kepada Tuhan itu namanya Kristus. Jembatannya sudah ada, sudah terbangun. Kita tuh utusan-utusannya. Supaya memperkenalkan orang kepada rencana Tuhan itu loh. Jadi jangan capek-capek ya. Wah, aku mau bangun nih, aku bangun pelayanan supaya orang nggak usah gitu deh. Bangun pelayanan karena kita sayang sama Tuhan. Katakan amin. Bangun pelayanan karena kita memang ditaruh kasih itu sama Tuhan. Nah, itu yang kita bicarakan minggu pertama. Minggu kedua kemarin Pastor Theo bahas untuk kita, menarik ya. Supaya gini loh, jangan waktu kita building bridges, kita tuh gini, untuk supaya kita relevan, kita menghalalkan segala cara. Wah, tiba-tiba baju saya nanti udah clearnya ya, warna pelangi. Kenapa? Karena saya ingin mengundang teman-teman yang LGBT. Kita nggak buat apa saja, kontennya jelas. Kristus ada di tengah kita, itu jelas. Harus tuh. Kita nggak kemana-mana, ya. Tapi kita harus relevan dalam metode, cara. Nah, itu yang hari ini kita mau bicarakan. Untuk membahas ini saya mau kasih satu kata ini ya, helpful. Bagaimana sih kita, saya nyari kata apa gitu yang gampang kita ingat pulang, oh aku mau jadi itu deh. Konteksnya itu deh. Nah, saya usulkan kata ini untuk saudara. Helpful. Apa itu helpful? Sederhana. Helpful itu apa artinya? Lihat kamus, gampang, bermanfaat, membantu. Kalau dia jadi helpful person ya orang yang membantu. Ya. Kenapa kita mau mengarah ke helpful? Karena helpful adalah sebuah sikap yang diterima luas. Saudara, kalau kita pinginnya membantu, jarang. Ada sih orang yang curiga ya, tapi jarang orang nggak terima kita kalau memang mau bantu. Tapi ada orang yang kayaknya mau bantu, tapi mau melorotin, ada. Tapi saudara dan saya karena Kristus dalam kita mau bantu. Katakan amin. Amin. Kan kita bulan lalu ngomong tentang serve, melayani. Melayani yang membantu. Bukan gini loh, kita mau melayani supaya dia terima Tuhan Yesus nanti. Kita mau membantu karena membantu. Saya senang ngajak orang ke gereja, tapi kalau orang yang nggak mau ke gereja, dengar ya saudara, dia tetap teman saya kok. Ya, kita helpful karena kita mau, karena sikap helpful ini diterima, tidak mementingkan diri sendiri dan menuntut kepedulian. Lihat itu ya, kalau orang masih mementingkan diri sendiri, sulit peduli, sulit saudara. Tapi orangnya masih di dalam, masih banyak tentang hal dirinya, sulit peduli orang itu sulit. Amin ya. Saya percaya ini proses. Kita sendiri akan diproses soal mementingkan. Setiap kita punya ego. Tapi tantangannya seringkali ada orang egoisme. Apa-apa tentang dirinya. Tentu kita punya kepentingan diri sendiri. Ada. Tapi kalau itu di atas semuanya, itu yang harus kita bertobat. Iya dong. Next. Mari kita baca konteks Alkitab ini ya. Ayatnya banyak, saya akan bacakan supaya cepat saja. Konteksnya dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 24, kemudian kita lompat ayat 32 sampai 34.
ayat 16. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah. Dan di pasar setiap hari orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikiran dan golongan, nanti ingat itu ya, Epikuros dan Stoa. Bersoal jawab dengan dia dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater itu, yang Plater itu pembual, suka ngomong aja gitu ya. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing. Sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Areopagus. Nah ini menarik ya, Areopagus itu kalau terjemahan awalnya itu dia pakai kata Mars Hill, bukit penyembahan untuk dewa Mars. Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semuanya itu. Ayat 21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ enggak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang pujaanmu, aku menjumpai juga di sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, ia yang adalah Tuhan di atas langit bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Ini saya lompat ayat 32. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus meninggalkan mereka. Ini menarik nih, untuk saya menarik ya. Ayat 34. Tetapi kepada orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia, beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya Dionysius, anggota majelis Areopagus, dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Berbahagialah saudara, kita semua yang bukan hanya mendengar tapi juga merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Athena itu di sekitar ini. Ini Turki sekarang nih saudara. Nah di Turki lah kita akan ketemu hari ini banyak, memang tinggal puing atau ada yang udah nggak ada. Tapi nama-nama tempat-tempat yang jadi gereja, 7 gereja. Ya di sini. Inilah area pelayanannya Paulus. Nah pelayanan kedua, pelayanan pertama tuh cuma pendek sini. Nah kedua nih sini, saat dari Antioquia naik ke atas. Perjalanan ini nggak terlalu panjang, hitungan bulan ya, tapi di sini hitungan tahun, berkutat di sini. Mungkin sekitar 2 tahunan gitu. Yunani waktu itu ada ledakan keinginan orang terhadap ilmu pengetahuan, empiris. Sesuatu yang empiris. Tapi juga mereka punya, karena peradaban Yunani dulu ya suka dengan penyembahan dewa-dewa, Zeus. Nah, di kota Athena adalah kota yang terbuka dengan secara filsafat. Jadi untuk mereka suka untuk hal yang baru. Kalau ada yang ngajar hal yang baru, mereka suka. Dan untuk itu mereka kasih tempat untuk dewa-dewa yang disembah orang itu. Dalam konteks ini, mereka konteksnya kan gini, banyak dewa. Ada dewa untuk setiap kategorial. Dewa air, Aquaman. Ya. Dewa pohon beringin, nanti siapa? Ya. Kepalanya Zeus gitu. Tapi banyak tuh, banyak cabang dewa-dewa kecil. Ada
dewa yang berkuasa tapi kategorial. Dewa kamar tidur. Dewa panen. Panen khusus padi misalnya gitu ya. Ya, ada kategorial. Nah, penyembahan monoteis itu ngerubah semuanya. Ngerubah semuanya bilang gini, semuanya ini tidak ada. Sadis gak? Kepercayaan dari banyak dewa menjadi tidak ada. Gimana cara masuknya? Si ini ya, banyak deh. Kota Athena terkenal, ini ada ungkapan bilang gini, lebih banyak patung dewanya dibanding manusia yang tinggal di sana. Saking setiap kali ke pojok, ya. Kalau kita lihat apa yang Paulus hadapi, yang Paulus pikirkan, dia memulai dengan hal ini. Teman-teman, kalau kita mau memulai sebuah hal yang helpful, menolong orang, dengar ini. Mari kita mulai hidupi nilai Injil dulu dalam hidupmu. Ayat 16 tadi bilang, sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya saat dia melihat bahwa di sana penuh patung-patung berhala. Gimana hati saudara ngelihat sekitar saudara, itu jadi penting. Tapi banyak orang punya alasan lain selain Injil yang menggerakkan hatinya. Apa yang menjadi penggerak dalam kehidupan saudara? Bagaimana saudara melihat sekitar saudara? Paulus melihat itu dan menaruh Injil dalam hatinya dan sedih hatinya. Kenapa? Dia lihat berhala. Waktu kita ngelihat orang nyembah ke hal yang salah, hatimu gimana? Jangan-jangan saudara, begitu amat. Najis. Makanya jadi orang Kristen saudara, yang harus tergerak dulu dengan Injil dengan benar. Kalau enggak, kita jadi menghakimi. Karena kita pingin orang semua sama. Ya. Paulus gak datang ke setiap patung-patung, pecahin, bakar. Pecahin, bakar. Gak gitu saudara. Yang perlu adalah apa tindakan kita selanjutnya. Ya saudara, apa yang menggerakkan kita. Nah kalau lihat satu teolog namanya Paul Washer. The gospel doesn't call us to receive Christ as an additional to our life. Bukan tambahan, but as our life. Hidup kita. Tuhan Yesus lihat dong, ya ketemu pemungut cukai malah datang makan bareng. Ini kan asik ya. Orang Farisi yang sama pemungut cukai gitu. Tuhan mah santai. Kenapa? Karena Injil harus berbicara dengan setiap orang. Ya. Yang tadi yang pertama, kita harus menghidupi, diterobos oleh nilai-nilai Injil. Yang kedua, mari saudara, kenali sekitar saudara. Paulus pergi di atas Areopagus dan berkata gini, hei orang Athena, dia gak langsung ngomong, Athena sesat. Gak gitu. Dia ngomong gini, hai orang Athena, kamu tuh orangnya religius banget loh. Wow, asik ya? Dia memulai asik banget. Paulus, kamu itu ibadah luar biasa, dewa-dewanya banyak. Wow, banyak. Tapi tadi aku jalan, berarti kan tahu ya. Dia lihat ya, dia pikirin strateginya ya. Supaya kita tahu bagaimana ngomong Injil, bagaimana mempresentasikan kehidupan Injil buat orang sekitar kita. Ya. Tapi kalau orang yang gini, aku kan orangnya pendiam, aku nih orangnya pendiam, aku introvert. Kalau kita yang sudah kasih label terhadap diri kita sendiri, gimana kita mau menjangkau orang? Saudara, kita tuh gak suka loh dikasih label sama orang, ya gak? Ih kamu tuh orangnya memang pemarah, kita enggak, ya gak? Orang lain kasih label ke kita tuh kita gak suka. Tapi tantangannya ini, kita suka kasih label ke diri kita sendiri. Kita yang kasih.
Tapi kalau saudara, iya aku introvert. Biar nilai Injil menerobos kita. Tapi walaupun aku introvert, aku sekali-kali pingin ngomong sama dia. Karena Injil, asik, ini Kristen. Nilai Injil dihidupi. Iya sih aku masih suka marah, tapi karena Injil aku mau putuskan hari ini. Aku mau enggak kayak gitu lagi. Kemarahan enggak mau menguasaiku. Ya. Yang menarik dari semua hal-hal dahsyat yang Paulus sudah buat, ya. Dia pinter. Kalau sekarang mungkin dia DTH, dokter teologi. Areopagus tuh kayak dewan kota gitu loh, saudara. Dia ngomong semua dengar, semuanya banyak yang nggak percaya. Dan saudara lihat ada beberapa orang yang datang dan beberapa perempuan, Damarisnya cewek ya, dan orang-orang lain. Ini pengusaha, saudara. Nanti kalau saudara lihat nama-nama yang sedikit ini, inilah yang juga menjadi timnya Paulus dalam pelayanan-pelayanan nanti. Rekan-rekan, mungkin yang kita pikirin gak seperti bayangan kita. Amin ya. Dalam apa yang kita buat, sudah kayaknya doain. Wah, diajak, enggak ikut. Gak percaya, denger ya, it's okay. Karena apa? Karena ternyata jangan-jangan yang kita mengerti cuma ini. Tapi ada rencana yang besar untuk apa yang Tuhan kerjakan atas mereka. Saya tutup dengan cerita ini. Namanya Don Richardson. Siapa dia? Orang misionari ya dari Amerika yang punya hati, suami istri datang ke Papua tahun 67 sampai 77 baru keluar. 62, maaf. Sampai 77, 15 tahun ya. Berarti iya, 15 tahun. Hari ini dari pelayanan mereka sudah ada Bible dalam bahasa daerah sekitar 7 bahasa daerah Papua yang keluar dari pelayanan ini. Tapi saya mau ceritain untuk saudara. Mereka datang ke suku namanya suku Sawi. Bukan makanan, nama suku. Suku Sawi di Papua. Yang menarik, suku ini terkenal suku kanibal. Suku kanibal, tahu dong? Ya, kanibal tahu ya. Makan orang. Ya. Nah, waktu orang bule 2 ini datang, mereka udah gini, gimana caranya ya? Mereka nekat, pokoknya ke sana aja. Karena orang ini orang bule, yang mereka nggak ngerti adalah gini, begitu mereka datang, orang Sawi kira mereka anak keturunan dewa. Kulit putih muka pucat. Ya, mereka langsung menghormat sama ini 2 dan dikasih satu tempat khusus untuk mereka tinggal. Cuma tantangannya adalah value-nya beda. Si Don itu masuk ke sana dengan ngajarin pertanian sama ngajar bahasa. Anak-anak kecil. Susah, kenapa? Ada value di suku ini adalah pengkhianatan itu keren. Jadi saat mereka ngajar tentang Yesus dan muridnya, untuk suku Sawi yang paling keren di antara seluruh murid adalah Yudas. Don tuh bingung gimana ngajarinnya. Hampir 2 tahun, kemudian ada mereka lahir anak juga di situ. Bayangin nih, orang sampai gitu ya, kehidupan keluarga tinggal di sana. Anak tinggal di sana, anaknya lahir. Mereka tuh ada perang suku ya saudara, perang suku. Don datang di tengah perang suku dan bilang, aku gak mau kalian perang. Gak mau perang. Kalau perang, aku tinggal. Si kampung yang merasa Don ini berharga buat mereka, nanya, gimana supaya kamu tinggal? Don bingung gimana? Nah ini yang Don pakai. Adat suku itu ya saudara, kalau mau ada perdamaian harus pakai ninggalin anak ke suku lain. Jadi anak suku yang bertempur saling tukar anak. Dibesarkan oleh kampung yang berbeda.
selama anak ini besar dan tidak ada masalah, damailah kampung itu. Don langsung bilang, Kristus, anak pendamaian untuk manusia. Mereka melakukan, habis itu mereka melakukan anak pendamaian untuk suku-suku, dan kampung demi kampung langsung terima Tuhan Yesus. Sampai hari ini saudara. Hari ini baru berapa tahun lalu diadakan 50 tahun pelayanan ini. Anak-anak Don yang dulu lahir-lahir di Papua Krucil itu datang ke kampung-kampung itu. Tapi ini saudara, mungkin kita nggak ngerti loh, hari ini mendamaikan saja. Tapi 17 tahun ke depan ada gerakan besar yang keluar dari apa yang kita bangun hari ini. Engkau itu utusan, kita utusan. Mari kerjakan bagian kita.